Nah, maaf guys, tadi nggak ada suaranya. Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau presentasi proyek Mavek. Boom, ini dia. Contoh kasus SPL dalam bidang logistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Jamil dengan NIM 10203234000048. Nama saya Muhammad Marvel Emanuel Swifeli dengan NIM 10203204300007. Nama saya Andara Kenan Prahasta dengan NIM 102032400039. Nah, selanjutnya di sini kasusnya yaitu sebuah perusahaan logistik memiliki dua gudang yaitu G1 dan G2 dan harus mengirim barang ke 3 toko yaitu toko T1, toko T2 dan toko T3. Gudang G1 mengirim total 120 unit dan gudang G2 mengirim total 180 unit. Total permintaan dari toko T1 meminta 100 unit. Toko T2 meminta 20 unit. Dan toko T3 meminta 120 unit. Nah, ini paling banyak nih. Paling banyak nih, 120. Ini Barang dari setiap gudang dapat dikirim ke toko manapun. Yoi. lanjut. Jadi, ada variabel pengiriman yaitu didefinisikan X1 yaitu gudang 1 dikirim ke toko 1. X2 gudang 1 dikirim ke toko 2. X3 gudang 1 dikirim ke toko 3. X4 gudang 2 dikirim ke toko 1. X5 gudang 2 dikirim ke toko 2. X6 gudang 2 dikirim ke toko 3. Nah, lanjut yaitu ada model SPL-nya. Gudang G1 mengirim total 120 unit. Jadi variabel G1 variabel G1 yang ada X1 gimana sih Variabel yang ada G1-nya yaitu X1, X2 dan X3 itu dijumlahkan hasilnya 120. Begitu juga dengan gudang G2 mengirim total 120. Variabel 180. Ya kan 180. Ayo. Aduh. Lanjut. Variabel G2 yang ada di X4, X5 dan X6 itu dijumlahkan juga yang hasilnya jadi 180. Lalu lanjut ada toko T1. Ini menerima total 100 unit. Nah, variabel T1 ini ada di X1 dan X4 itu dijumlahkan menjadi 100. Lalu ada toko T2 menerima 80. Variabelnya ada di X2 dan X5 dijumlahkan juga menjadi 80. Lalu toko T3 itu menerima 120 yang variabelnya ada di X3 dan X6 itu dijumlahkan menjadi 120. Lanjut. Nah, ini kita udah definisiin variabelnya, terus model SPL-nya. Selanjutnya kita mau tahu nih, kita mau tahu nih tiap gudang tuh ngirim berapa barang sih ke toko-toko 3 toko ini. Nah, kita di sini nyarinya pakai Python. Kan kalau ngitung sendiri kan kayak capek ya. Banyak Kayak soalnya. masa zaman sekarang masih nulis di kertas sih. Betul. Udah banyak. Kita harus modernisasi. Iya, udah banyak
tools-tools yang bisa ngebantu kita buat ngitung hal-hal kayak gini. Salah satunya itu pakai Python. Ini dia penyelesaian di Pythonnya. Ini bisa dilihat di sini. Ini tuh apanya? Matriksnya. Ini matriksnya. Dalam bentuk Python kita nulisnya kayak gini. Terus ini tuh yang dari ini. Dari model SPL-nya. Hasil-hasilnya. Ini permintaannya sama yang dipunya sama gudangnya. ya. Ini yang punya gudang, ini yang permintaan. Terus ya beginilah dimasukin ke Python. Oke, selanjutnya kita mengerjakannya di Python. yes, kita akan ngerjain di Python. Kita ngejelasin sambil nulis ya. Oke. Sebentar. Udah mulai lagi. Emang udah mulai itu? Udah. Oke, udah mulai lagi. Let's go. Jadi guys, sekarang kita ini di Google Colabs. Kenapa kita pakai Google Colab? Karena lebih mudah dipahami. Di Google Colabs ada AI-nya. Jadi lebih gampang ngerjainnya. Tapi kita nggak pakai kok. Santai aja. Ada bantuan lah. Soalnya Google Colabs tuh nggak usah download file. Tinggal pakai website aja. Ya, tulis. Ini sekarang Spasinya mana? Oh, iya. sekarang si Andara Kinan lagi Andara Kinan lagi nulis nih. Untung gerak cepat. Kita yang jelasin. Oke. Jadi sekarang ini dia lagi masukin matriksnya. Matriks data. Datanya dalam bentuk matriks. Itu yang ada satunya. Yang ada satunya itu berarti variabel yang ada lah. Kalau yang nol berarti nggak ada. Jadi kan itu satu berderet kan. Jadi itu X1, X2, X3. Terus yang nolnya itu X4, X5, X6. Tapi karena di yang pertama itu di SPL pertama cuman ada X1, X2, X3. Jadi di matriksnya yang satu itu cuman yang 3 pertama aja. Benar sekali. Kan. Nah, yang kedua ya yang ada isinya cuma di X4, X5, X6. X1, 2, 3-nya sudah diisi sama yang pertama. Yes. Nah, yang ketiga adanya di X1 sama X4. Karena apa, Bang? Mana? Yang di ketiga yang adanya X1 dan X4. Karena di SPL yang ketiga itu X1 plus X4. Jadi yang ada satunya itu di yang kolom 1 yang pertama sama yang ke 4. Begitu juga di selanjutnya. Ini yang mana ini? Yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Mau ngejelasin yang 5. Udah skip. Yang 5 sama aja. Yang 5 sama aja. Yang 6 juga sama aja. Lanjut. Ini yang kemana ini? Ini yang ke Oh. ini. Tar dulu. Sabar dulu. Mungkin kalian bingung, ini kenapa ini matriks kok panjang? Matriks kan kotak. Betul. Nah, gimana nih? Tahu, Fer. Gimana nih? kita rapihin dulu, guys. Nah, sekarang kita rapihin nih, guys. Biar lebih kelihatan gitu kalau ini matriks. Ini pindahin ini biar ke bawah. Masih nggak simetris, Bang. Gimana ini, Bang? Sabar. Gini. Bakal jalan nggak? Jalan lah. Kemana tuh jalannya? Nah. Malum, guys. Oke, sekarang udah kotak nih, guys. Gak usah sama-sama banget sih. Apa? Gak usah sama-sama banget. Sama banget lah. Gak usah, nanti kelihatan dong. Ntar dulu. Kita belum ngejelasin import nampinya nih. Nah, ini nggak usah. Oh, gak usah. Ya udah, kalau gak usah. Oh gini, Fel. Iya.
Iya. Benar. Udah, biar aja. Nah, kalau kayak gini kan lebih kelihatan nih kalau ini matriks kan, kotak. Benar sekali. Kita tuh Lanjut nan. matriks dalam Python-nya itu kita tulis di dalam array. Array itu apa? Cari tahu sendiri. ini Mavec bukan Python. Bukan algoritma dan Alpro. pemrograman. Wih, apa itu? Array. Itu gak apa-apa, ini di tab aja. Nah, ini dihapus, ini hapus dulu. Hapus. Ini isinya diganti. Isinya ganti sama Yang kita tadi Kasusnya diminta. yang sama yang di studi kasus. kasus. Apa? Yang dipunyai gudang sama yang diminta sama Sama toko. toko. Yes. Wih. Oh. Aman guys, aman. Santai. Ternyata salah klik aja, salah klik. Kelihatan dong. Dah. Salah. 201. 120. Oke. Lanjut. Jelasin dulu. Ini itu 120 yang 120 dipunyai yang gudang. dipunyai sama gudang 1, 180 yang dipunyai sama gudang 2, 100 yang diminta sama toko 1, 80 diminta sama toko 2, 120 diminta sama toko 3. Yes. Lanjut. Ini kita mau, ini kode selanjutnya ini buat value dari masing-masing X-nya nanti. Maksudnya apa? Kan kita mau nyari kayak gudang 1 ini ngirim berapa, gudang 2 ngirim berapa, T1 menerima berapa, T2 menerima berapa, dan selanjutnya. Bukan ding. Hah? X1, X2-nya apa tadi? Variabel. Oh ya, kan kita mau tahu gudang 1 ngirim berapa ke T1, G2 ngirim berapa ke T2, G3 ngirim berapa Ya, G2 Bo- ngirim ke T1 berapa, T2 berapa? pokoknya yang di PPT tadi lah udah dijelasin X1 sampai X Kok berapa? lupa ya? X5 Sampai X6. X6. Nah, kode ini itu buat masukin value-value-nya ke X1 sampai X6. Kemudian buat ngeprint masing-masing X-nya kita pakai ini dia, Loop. pakai looping. Yes. Jadi ntar hasil dari X itu akan masuk ke X1, X2, X3, X4 sampai X6. Masih X5 nggak disebut bang. Nggak ada yang suka sama X5. Jadi gimana Vel? Ini Jadi gimana Vel? apanya gimana? Gimana Pendapat Mavec menurut Marvel? Kenapa kok nggak mau jawab? Mavec seru. Seru. Menurut Marvel. Menurut Marvel lebih suka kalkulus apa Mavec? Ayo jawab jujur. Sabar ya. Ayo jawab jujur. Valorant. Uff. Itu bukan 0 F. Salah guys. Tambahin kurung unit. Double. Nah, udah ini. Oh my god, bisa nggak ya ini kitaran? Sabar. Hah? Kalau mau tahu ini bisa di-run apa enggak, tunggu part 2. Enggak kok, bercanda. Kan Kita run ngeselin, sekarang juga. orang-orang kayak gitu ngeselin. Ayo kita run sekarang juga. Jangan curhat dulu. Mana nih? Yuk kita tunggu sebentar. Sabar ya, harus connect ke servernya, collab dulu. Jangan lihat. Iya, maaf. Oh no. Ada error di sini. Error. Enumerate
in start 1. Salah ketik. Oke. Oke. Ada salah ketik. Salah ketik Typo, dikit. typo. Nah. Oh, Jadi hasilnya X1 dikirim gini. Berarti gudang 1 ngirim X1 ke toko 1 itu 40 unit. Gudang 1 ngirim ke toko 2 30 unit. Gudang gudang 1 juga, tetap gudang 1. gudang 1 tuh ngirim ke Nggak, bukan yang ini. Hasil dari ini itu dari sini, guys. Itu yang ini. Nah, ini X1 itu kan gudang 1 ke toko 1. Sampai mana tadi? X2 X3 sekarang. Berarti gudang 1 ke toko 3. X4-nya dari toko 1 dari gudang 1 gudang 2 ke toko 1. Nah, Ya. X5-nya dari gudang 2 ke toko 2. 6 X6 gudang 2 ke boleh lihat. toko 3. Yes. Nah. Yes. Kenapa? penutupan dong. Dah, Udah. sekian. Oh my god. Sekian presentasi dari Kelompok kami. kelompok kami. Terima kasih udah nonton. Maaf kalau banyak banyak salah, banyak. Salah, banyak lama. Berdiri nggak kelihatan. Jadi, Diri dulu. Nah, Oh my god. Udah selesai. sampai ketemu di probabilitas. Proyek selanjutnya yaitu probabilitas dan statistik. yes. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.